Bismillahirrahmanirrahim. Buka Umar radhiyallahu anhu ala mujahadati rahibin. Wa akhrajal Baihaqi wa Ibnul Mundhir wal Hakim an Abi Imran al-Jawni qala marra Umar radhiyallahu anhu bi rahibin fa waqafa wa nudiya bi rahibi faqila hadza amirul mu'minin Fatal faida insan bihi minaturi wal ijtihadi wa tarkid dunya. Falamma ra'ahu Umaru baka faqila lahu innahu nasraniyun wa qala Umaru qad 'alimtu walakinni rahimtuhu dzakartu qala Allah azza wa jalla 'amilatun nasibah taslana hamiyah rahimtu nasabahu wa ijtihadahu wa huwa finar kadabikan yaqul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit kisah tentang kisahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang menangis ketika melihat mujahadahnya seorang rahib pendeta Nasrani. Telah dikeluarkan dari Al-Baihaqi dan Ibnu Mundhir dan Hakim dari Abi Ibnu Imran al-Jawni. Sungguhnya beliau berkata, suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berjalan, kemudian melewati seorang pendeta. Kemudian beliau berhenti dan dikatakan kepada pendeta tadi, ini adalah seorang amirul mukminin. Maka ketika pendeta tadi melihat amirul mukminin dan beliau mendekatinya, kemudian dilihatlah bahwa sesungguhnya pendeta tadi adalah seorang yang dipenuhi dengan kesusahan, dengan kepenatan, orang yang sungguh-sungguh sampai meninggalkan dunia. Dan pendeta yang top, dia pendeta yang bersungguh-sungguh tawadhu mendekatkan diri kepada Tuhan yang selain Allah, sampai ibadahnya penuh dengan kesusahan, kepayahan, sampai rela meninggalkan dunia demi berjuang mendekatkan diri kepada Tuhan yang dia yakini. Maka ketika Sayyidina Umar melihatnya, maka beliau langsung menangis. Maka dikatakan kepada Sayyidina Umar, sesungguhnya dia adalah seorang Nasrani. Maka Sayyidina Umar berkata, ya sungguh saya telah mengetahui, tetapi saya kasihan dengannya, sehingga saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Sesungguhnya dia bekerja keras, kepayahan di dunia beramal, tetapi dia masuk dalam neraka. Saya mengkhawatirkan dia, saya kasihan. Dia bersungguh-sungguh tapi ujung-ujungnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Umar. Jemaah dimulai Allah Subhanahu wa taala, ini ada sedikit penggalan kisah tentang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang menangis melihat susah payahnya seorang pendeta. Di sini sudah dijelaskan beliau bersama dengan siapa. Kita ketahui bersama bahwasanya Sayyidina Umar ini adalah seorang sahabat, tokohnya orang Islam, yang mana beliau menjadi pengganti Khalifah Rasulullah yang kedua. Ini seorang ulama yang terkenal, ya, ulama yang mulia, seorang sahabat yang beliau diberi gelar Al-Faruq, sang pembeda. Allahu ja'ala haqqo ala lisani wa qalbi Umar. Sesungguhnya Allah telah meletakkan kebenaran perkara yang hak atas lisan dan hatinya Sayyidina Umar. Maka dari sini kita dapat ada iktibar, pelajaran bisa kita petik. Di antaranya adalah bagaimana kita menjaga hati kita. Ini sekarang alhamdulillah kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Sayyidina Umar radhiyallahu melihat orang-orang kafir, orang-orang Nasrani yang dia berusaha payah, maka belum nangis. Itu menggambarkan apa? Bahwasanya Sayyidina Umar ini memberi pelajaran kepada kita. Sesungguhnya orang-orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia berusaha payah, berjuang, beribadah siang dan malam, tetapi nanti ujung-ujungnya berada dalam neraka. Nah, itu. Maka kita jaga diri kita, hati kita, kita rasakan hati kita, jangan sampai kita sekarang beriman, kemudian kita merasa aman. Ini pelajaran yang kedua. Maka kalau pelajaran menurut Imam Ghazali, maka beliau mengatakan bagaimana sifat, bagaimana prinsip hati kita ketika melihat orang-orang tidak beriman.
Maka belum mengajarkan yang pertama kita merasa syukur. Merasa syukur kenapa? Karena kita diberi nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita siang dan malam, hari-hari kita usaha bagaimana selalu mengamalkan perintah-perintah Allah sebagai sarana kita menjaga iman kita. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua yang dicontohkan diberi pelajaran oleh Imam Ghazali, yaitu ketika kita melihat orang-orang yang beriman, kita merasa khawatir, kita merasa sedih dalam hati kita merasa khawatir, takut jangan-jangan nanti kita matinya bagaimana. Karena kita nggak tahu. Sekarang kita beriman ya beriman sekarang, tapi nanti hayat kita nggak tahu. Banyak sekali orang beriman yang tahu-tahu matinya juga dalam keadaan tidak beriman juga ada. Banyak juga kisah orang yang ketika hidup di dunia kafir, ketika menjelang hari kiamat, menjelang wafatnya diberi daya oleh Allah sehingga mati dalam keadaan Islam. Makanya kita jaga hati kita, jangan sampai kita merasa lebih baik dari orang lain. Bahkan dari orang kafir itu kita nggak boleh merasa lebih baik. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang ada dalam kitab ini yang bisa kita pelajari, yaitu adanya anugerah-anugerah, kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah kepada hambanya, berupa kenikmatan hidup, ketenangan hati, sampai nanti ujung-ujungnya surga adalah khusus bagi orang-orang yang beriman. Karena iman adalah kunci. Iman adalah kunci. Ini kalau Gus Yusuf mengatakan iman itu ibaratkan seperti tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah punya iman, maknanya dia sudah punya satu tiket menuju surganya Allah. Yang mana kecil-kecilnya iman nanti akan diberikan oleh Allah surga yang besarnya 10 kali lipat dunia. Sedangkan kita di dunia ini sudah berumur puluhan tahun belum sampai menguasai, memutari Indonesia. Ya. Sedangkan nanti di akhirat, kata orang beriman, kalau dia masuk surga, dia akan diberi iman, diberi surga yang besarnya, kecil-kecilnya adalah 10 kali lipat dunia. Ini kuncinya apa? Kalau kita sudah mempunyai iman. Alhamdulillah semoga Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jaga iman kita dengan sungguh-sungguh dengan amal-amal kebaikan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita sama-sama dijaga iman kita sampai akhir kita. Allahumma. Ini kelas kita bisa sampaikan, ada kurangnya ada kesalahan saya pribadi, ada benar dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma nawwir qulubana Allah bi nur hidayatika wa nawwiril ardi bi nur syamsik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ja'al qaryatana li kalimatil munawwarah fi rasulina sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al masajidana ka masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al buyutana ka buyuti sahaba. Allahumma ja'al rijalana ka rijali sahaba. Allahumma ja'al nisana ka nisani sahaba. Allahumma ja'al sibyana ka sibyani sahaba. Allahumma ja'al subhana ka subhani sahaba. Allahumma amina la ilaha illa anta. Taqabbal minna ya Allah salatana, taqabbal minna ya Rabbana sujudana, taqabbal minna tahsana durana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.